يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai teman-teman, kali ini biar akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam atau disebut dalam Al-Quran Zunun. Kita tahu bahwa setiap Nabi dan Rasul Allah utus untuk menyampaikan pesan yang sama, yakni Tauhid. Dikisahkan bahwa suatu hari Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah pada penduduk Ninawah. Maka berangkatlah Nabi Yunus alaihissalam menuju kepada kaum Ninawah. Beliau berdakwah kepada kaum Ninawah dengan mengajak mereka pada ajaran tauhid, yaitu hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Tapi ya begitulah teman-teman, kebanyakan Nabi itu ditentang oleh kaumnya sendiri. Nabi Yunus pun didustakan, bahkan diolok-olok. Maka teman-teman, disinilah bagian yang unik. Suatu ketika Nabi Yunus sampai pada puncaknya, maksudnya puncak kesabarannya, seperti yang tertera pada surat Al-Anbiya ayat 87. Karena merasa kecewa terhadap kaum Ninawah, maka Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya. Nah, disinilah kisah berlanjut. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawah untuk berdakwah di negeri lain dengan harapan agar mereka mau mendengarkan dakwahnya. Nabi Yunus alaihissalam pun melakukan perjalanan yang perjalanannya juga melewati laut. Maka beliau harus menaiki perahu. Singkat cerita, terjadilah badai saat perjalanan itu, dan setiap penumpang sepakat untuk melakukan pengundian. Alhasil, nama Nabi Yunus muncul. Lalu orang-orang tidak puas dengan hasil undian itu. Mereka memaksa untuk mengulangi lagi. Tapi berapa kali pun diulangi, tetap nama Nabi Yunus alaihissalam yang muncul. Ya, mau tidak mau teman-teman, akhirnya Nabi Yunus menerima keputusan itu. Apa keputusannya? Bahwa nama yang muncul dalam undian harus mengorbankan diri dan dilemparkan ke laut hidup-hidup. Teman-teman, akhirnya terjadilah. Nabi Yunus pun melemparkan dirinya ke laut. Tak lama kemudian Allah datangkan seekor ikan paus besar sekali. Lalu dia menelan Nabi Yunus alaihissalam. Diriwayatkan bahwa beliau berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Allahu Akbar. Kalau bukan karena rahmat Allah, Nabi Yunus gak akan bertahan. Tapi teman-teman, disitulah letak mukjizatnya. Maka Nabi Yunus alaihissalam menyesali perbuatannya, yakni ketika beliau meninggalkan Ninawah tanpa seizin Allah terlebih dahulu atau tanpa perintah dari Allah. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat kita kenal, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada pesawat lewat, kenceng banget pula. Tahu kan teman-teman artinya? Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Maka Allah memperkenankan tobatnya. Ikan paus itu akhirnya memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di suatu pantai. Setelah 3 hari 3 malam beliau dalam kegelapan, beliau keluar dalam keadaan sakit. Tapi teman-teman, Allah maha luas rahmatnya. Allah menumbuhkan suatu tanaman di pantai itu untuk keperluan Nabi Yunus alaihissalam, mengembalikan energi dan kesehatannya. Nah, akhirnya Nabi Yunus pun menyambut perintah Allah untuk kembali kepada penduduk Ninawah dan berdakwah kepada mereka.
Di sisi lain teman-teman, penduduk Ninawah menyaksikan bahwa yang diancamkan Nabi Yunus alaihissalam nyata terjadi. Jika mereka tidak segera bertobat, maka tahulah ya teman-teman, Allah akan azab mereka. Maka mereka berkata, alangkah benar yang dikatakan oleh Yunus. Maka mereka mengutus orang untuk mencari Nabi Yunus untuk menyatakan tobat mereka kepada Allah. Teman-teman, inilah yang namanya klop. Nabi Yunus kembali kepada mereka. Mereka pun mencari Nabi Yunus. Setelah mereka bertemu dengan Nabi Yunus, maka mereka menyampaikan penyesalan dan tobat mereka. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha menerima tobat. Akhirnya penduduk Ninawah menyambut ajaran tauhid, sehingga Allah mencurahkan rahmatnya dan memberikan mereka nikmat sampai waktu yang Allah tentukan. Ya, kurang lebih begitulah kisahnya teman-teman. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, berikut hikmahnya. Pertama, patuhlah kepada Allah dan jangan mendahului kehendaknya. Perintah Allah adalah perintah Allah dan larangannya adalah larangannya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita bersabar. Yang ketiga, jika ada seseorang yang mengajak kepada kebaikan, maka sambutlah dengan sepenuh hati. Keempat, kita bisa saja melakukan kesalahan, tapi yang terbaik adalah langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, barang siapa yang patuh dan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya tentunya, maka Allah akan memberikan nikmat yang tak terhingga, baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya, ingat ya teman-teman ya. Oke, sekian kisah dari Pierre. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا